Kembali lagi bersama tim support Inspirasi Biz dalam lanjutan tutorial aplikasi Ketuku versi web. Pada video kali ini, kita akan bahas fitur mengenai diskon periode dan periode promosi. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai periode promosi. Pertama kita buka master data, kemudian cari diskon dan promosi, kemudian pilih periode promosi. Oke, pertama, secara default, periode promosi ini kosong. Jadi kita harus menambah periode promosinya terlebih dahulu dengan cara klik tombol tambah, kode promosinya silakan dibuat, misalnya di sini, untuk pembuatan kode promosi ini bebas ya, jadi tidak harus mengikuti apa yang diinputkan pada video kali ini. Promosinya kita harus aktifkan, untuk prioritasnya silakan dibiarkan menjadi 1. Kemudian di sini sistem promosinya ada 3 yang harus diperhatikan. Pertama, sistem tanggal dan jam, yang di mana periode promosi akan berlaku berdasarkan tanggal dan jam yang sudah di-set di periode promosinya. Misalnya di sini tanggal dari 27 Agustus 2021 dari jam 12 dini hari sampai dengan 27 Agustus 2021 sampai jam 11 malam. Atau kita bisa juga ganti misalnya sampai tanggal 28 Agustus misalnya. Nah, kemudian kalau tanggal dan jam berulang, ini artinya eh, periode promosi ini akan berlaku setiap tanggal eh, dan jam yang di-set dan berlakunya ini secara berulang. Jadi tidak hanya berlaku satu kali. Jadi dia akan terus berulang sesuai dengan tanggal dan jam yang ditetapkan. Kemudian bisa kalau berulang tiap hari, ini artinya kita mengaktifkan atau menghadirkan promosi setiap harinya, yang dimana kita pilihan harinya ini bisa dipilih dari Senin sampai Minggu. Ini tidak harus di-checklist semuanya, tergantung kita ingin membuat periode promosinya, setiap hari apa. Kemudian jam dan, jam mulai sampai jam akhir berlakunya periode promosi. Oke, di sini saya akan coba yang tanggal dan jam saja. Oke, di sini tidak saya tentukan dari tanggal 27 sampai 28 Agustus 2021. Kemudian kita pilih itemnya dulu. Misalnya di sini saya ingin set setiap pembelian iPos 5 edisi Ultimate. Ini nantinya pembeliannya cukup satu. Kemudian kita tentukan opsi gratisnya. Di sini ada dua pilihan, satu kode item saja atau satu kode item atau lebih. Kalau kita pilih yang ini, maka kita bisa memilih eh, beberapa pilihan, jumlah item yang digratiskan. Jadi kasusnya kalau kita ingin menggunakan yang satu kode item atau lebih ini, kalau misalnya setiap pembelian satu barang, itu diberikan opsi barang yang gratis lebih dari satu. Jadi bisa milih misalnya digratiskan barang A atau digratiskan barang B. Nah, jadi kita, untuk di video kali ini, kita pilih yang satu kode item saja, kemudian, jumlah jualnya, untuk bisa mendapatkan barang gratisnya itu cukup beli satu misalnya. Terakhir kita pilih kode gratis kode itemnya, misalnya setiap pembelian iPos 1 iPos 5 Ultimate itu juga akan mendapatkan iPos 5 yang edisi standar dengan jumlahnya yaitu satu. Kemudian, yang perlu diperhatikan di sini adalah, opsi berlaku kelipatan. Kalau misalnya kita off-kan, maka setiap kelipatannya itu akan jumlah gratisnya juga akan bertambah. Misalnya, di sini kita set tiap pembelian satu item edisi Ultimate. Jadi, dia akan mendapatkan otomatis satu barang, gratisnya yaitu edisi standar. Kalau misalnya si pelanggan membeli 2 barang, maka gratis item yang didapat juga menjadi 2. Kalau kita misalkan off-kan, jadi berapapun yang kita, yang dibeli misalnya, mau 2 atau 3 barang yang digratiskan, akan tetap jumlahnya satu. Jadi tidak akan menyesuaikan dengan jumlah, yang dijual. Oke, kalau sudah, oh ya, di sini juga ada fitur tebus murah juga. Jadi selain, gratis, itu juga kita bisa menjadikan opsinya bisa ditebus dengan harga murah. Misalnya
yang tadinya harganya 500.000 bisa ditebus murah dengan cuman membayar 300.000 saja misalnya. Nah, ini kita nanti set harga yang akan dikenakan berapa. Cuman di sini saya off-kan karena kita fokus untuk yang bagian gratis. Oke, kalau sudah settingnya sudah sesuai, sudah lengkap, kita klik tombol pilih. Maka nanti list barang yang masuk dalam periode ini akan tampil di sini. Dan perlu diperhatikan di sini sudah ada tertera informasi bahwa dalam satu kode promosi itu maksimal hanya 200 item saja. Oke, kalau sudah silakan klik tombol simpan. Kita oke. Kita kembalikan. Nah, ini sudah aktif. Kemudian kita tes pada penjualannya. Kita coba buat transaksinya. Oke, kita klik tombol itemnya. Kemudian tadi kita setnya itu untuk yang edisi ultimate. Silakan dipilih. Nah, maka saat penginputannya ini akan otomatis langsung item gratisnya juga akan ikut terinput. Di mana di sini juga akan tertulis keterangan gratis. Dan tentunya karena sifatnya gratis, barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 100% sehingga tidak ada tagihan yang dikenakan. Baik, itu tadi mengenai periode promosi pada aplikasi Ketoko. Nah, sekarang kita coba untuk ke yang selanjutnya mengenai diskon periode. Nah, bedanya dengan periode promosi tadi bahwa kalau yang di periode promosi dia langsung memberikan barang gratis. Tapi kalau yang diskon periode ini sifatnya memberikan potongan. Jadi pertama silakan dibuka menu diskon dan promosi, kemudian kita buka yang diskon periode. Terakhir kita klik tombol tambah. Oke, untuk kode potongan ini sama seperti periode promosi, kita bebas membuat kode potongannya. Misal, di sini untuk sistem potongannya itu juga sama dengan periode promosi, jadi tinggal disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oke, kita coba set sampai tanggal 28. Kita pilih itemnya. Oke, misal di sini saya ingin memberikan potongan untuk yang iPos 5 edisi standar. Nah, di sini opsinya pertama kita harus menentukan dulu grup pelanggannya. Kalau misal kita ingin memberikan potongan untuk seluruh pelanggan, jadi tidak memperhatikan grup pelanggannya, silakan ini dikosongkan atau pilih yang pilihan kosong ini. Tapi kalau misalnya memberikan diskon promosinya untuk pelanggan tertentu, silakan nanti dipilih level pelanggan yang ingin diberikan diskon. Nah, di sini saya coba memberikan diskon secara umum, jadi saya pilih yang kosong. Kemudian untuk tipe potongan di sini ada opsi persentase dan nominal. Kalau kita isi persentase, maka kita harus mengisikan misalnya saya kasih diskon 3%, seperti ini. Nah, ini juga kalau misal ada memberikan potongan 2, 3, dan 4, silakan diisi sesuai kebutuhan. Kemudian kalau kita isi nominal, maka ya kita harus isikan nominal potongannya berapa. Misalnya potongannya 15.000. Nah, seperti ini. Di sini saya akan menggunakan persentase saja supaya lebih dinamis. Saya isi 3% misalnya. Kalau sudah kita klik tombol pilih. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau sudah sama seperti sebelumnya, informasi bahwa dalam satu kode potongan itu maksimum bisa menampung 200 item saja. Oke, kalau sudah kita langsung simpan saja. Kita oke. Nah, perlu diperhatikan sekali lagi untuk pilihan grup pelanggan ini tergantung pada case di lapangan. Kalau kita ingin berikan diskon untuk seluruh pelanggan tanpa memperhatikan dia levelnya level 1, 2, 3, atau seterusnya, silakan pilih yang kosong supaya nanti ini semua pelanggannya bisa mendapatkan potongan. Tapi kalau untuk pelanggan tertentu, jadi nanti di bagian opsi grup pelanggan kita harus pilih pelanggan mana yang mendapatkan potongan.
Oke, untuk tesnya kita langsung masuk lagi ke menu penjualan. Kita tambah. Oke, ini pelanggannya kita biarkan saja. Kita klik tombol tambah, kemudian kita pilih yang edisi standar. Nah, seperti ini. Maka setiap kita penginputan selama diskon periodenya aktif, dia akan langsung terisi potongan sebesar 3%. Yang nantinya total akhir yang harus dibayarkan sudah otomatis dipotong sebesar 3%, sesuai yang berlaku pada diskon periode yang sedang aktif. Baik, itu tadi cara menggunakan fitur diskon periode dan periode promosi pada aplikasi Ketuku.